terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang kekal, Engkau yang besar. Kami menyembah, kami memuja Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu. Kau Allah batu perlindunganku, Kau Allah sumber kekuatanku, Kau Allah penuh dengan kemurahan, kasih-Mu kekal. Haleluya. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Kasih dan kemurahan-Mu tak pernah terlambat terjadi dalam hidupku. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang agung, Kau Tuhan yang baik. Kasih sayang-Mu menopang hidupku, menuntun langkahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang patut disembah. Mari kita tinggikan Dia, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang perkasa. Amin. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang kuat, Dia patut perlindungan kita. Mari kita katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Kuasa-Nya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
bersama Tuhan. Terus tinggikan Dia. Kita mau katakan, Kau Maha Kuasa. Haleluya. Kau Maha Kuasa, jujur dan perkasa, adil dan benar, Maha besar. Kau penuh kasih, suci dan abadi, sumber perlindungan dan kekuatan. Kau Maha Kuasa, Kau Maha Kuasa, jujur dan perkasa, adil dan benar, Maha besar. Kau penuh kasih, Kau penuh kasih, suci dan abadi, sumber perlindungan dan kekuatan. Kami angkat pujian, kami angkat pujian dan berikan kemuliaan. Sungguhlah yang Engkau Tuhan atas segala kemuliaan. Kami angkat pujian dan berikan kemuliaan. Kerajaanmu bertata kekal untuk selamanya. Haleluya. Kau yang Maha Kuasa, Kau jujur dan perkasa. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Maha Kuasa, jujur dan perkasa, adil dan benar, Maha besar. Kau penuh kasih, Kau penuh kasih, suci dan abadi, sumber perlindungan dan kekuatan. Mari angkat pujianmu. Kami angkat pujian dan berikan kemuliaan. Sungguhlah yang Engkau Tuhan atas segala kemuliaan. Kami angkat pujian dan berikan kemuliaan. Kerajaanmu bertata kekal untuk selamanya. Kami angkat pujian dan berikan kemuliaan. Sungguhlah yang Engkau Tuhan atas segala kemuliaan. Kami angkat pujian dan berikan kemuliaan. Kerajaanmu bertata kekal untuk selamanya. Kekal untuk selamanya. Kekal untuk selamanya. Haleluya. Oh Tuhan. Amin, amin. Kerajaan-Mu tetap dan tidak tergoncangkan Tuhan. Dan kami berada di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan di dalam dunia ini. Engkau jauh lebih besar, Engkau jauh lebih berharga, Engkau
Engkau jauh lebih terutama dari apapun di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu,
Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka, bersekutu di dalam Tuhan. Persekutuan anak-anak Tuhan selalu mendatangkan sukacita yang besar. Pak, namun kemarin kenapa mesti online, Pak? Saya ingin mengulang apa yang harus menjadi kebiasaan baru kita di masa pandemi ini adalah kalau dulu kita ketika sakit malah disarankan untuk ke gereja supaya dapat jamahan Tuhan dan disembuhkan. Ya. Apa sekarang Tuhan tidak menyembuhkan? Bukan begitu. Ini masa pandemi, ya. Saudara-saudara, kalau kita sakit pergi ke gereja, kitanya disembuhkan tapi orang lain bisa ketularan, saudara-saudara. Maka 2 minggu kemarin kita online karena bukan hanya saya yang sakit, tetapi beberapa orang saya lihat cukup banyak pada sakit, saudara-saudara. Saya tidak mendeteksi corona atau tidak, sakit apapun, kalau bisa kita menghindari dekat-dekat dengan orang lain, supaya walaupun bukan corona, kalaupun kena flu saja, imun orang itu bisa menjadi lemah. Ya, jadi karena banyak yang sakit, maka kita tutup dulu ibadah pertemuannya. Ya, saudaraku sekalian, dan mari kita tetap berlakukan jika kita merasa sakit, ibadahnya online saja. Bukan kita tidak beriman, tetapi kita menjaga orang lain. Itu yang kita utamakan. Ya, puji Tuhan. Saya menjelaskan supaya iman kita tetap kuat, tidak mudah dibengkokkan kemana-mana, saudara-saudara. Karena kita ingin menjaga orang lain. Ya, puji Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan ikrar pelaku firman terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara masih semangat? Amin. Katakan amin yang lebih keras. Haleluya. Saudara-saudara, kita perlu semangat yang menyala-nyala, ya, agar kita bisa memberi nilai yang tinggi kepada firman Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya beri judul gambaran Kristus. Ya, siapa yang seharusnya menjadi gambaran Kristus? Adalah kita, saudara-saudara. Mari kita baca lebih dulu Galatia 2 ayat 20. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini ada lagunya, saudara-saudara, dan saya percaya ada banyak di antara kita hafal ayat ini. Namun berapa banyak yang mengerti, dan kalaupun ada yang mengerti, berapa banyak yang mempraktekkan dalam hidupnya sehari-hari. Mari kita periksa hidup kita. Seperti judul yang saya berikan ya dalam khotbah ini, gambaran Kristus. Saudara-saudara, sejak kita mengenal Kristus, menyerahkan hidup kita bagi Kristus, dibaptis, dilahirkan kembali, maka seharusnya hidup kita itu bukannya aku lagi, tetapi hidup kita ini menggambarkan Kristus. Tema besar kita tahun ini adalah hidup benar secara akurat. Untuk menjadi akurat, ada banyak koreksi-koreksi dalam hidup kekristenan kita. Waduh, ternyata kok koreksinya banyak, Pak. Iya. Karena kebanyakan kita hanya sekedar ikut acara-acara ya, dan kemudian kita menganggap khotbah, firman Tuhan, pelajaran-pelajaran Alkitab itu hanya sebagai bahan untuk kita mengerti. Saudara-saudara, untuk menjadi hidup kita benar secara akurat, kita tidak cukup dengan mengikuti acara-acara gereja. Kita tidak cukup membuat disiplin-disiplin rohani. Kita tidak cukup hanya dengan berkata, yang penting aku sudah percaya Yesus. Namun saudaraku sekalian, hidup kekristenan kita perlu diluruskan, perlu disamakan dengan apa yang Alkitab katakan. Loh, bukannya itu kehidupan Paulus, Pak, yang berkata begitu. Ya terserah Paulus mau gitu, aku sih enggak, aku enggak bisa. Saudara-saudara, Alkitab itu ditulis untuk kita. Amin. Ya, ketika Rasul Paulus mempraktekkan hidup seperti itu bukan hanya untuk dia. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan Kristus dalam hidupnya. Dalam perkataannya, dia harus menggambarkan Kristus. Dalam kasihnya, dia harus menggambarkan Kristus. Dalam kerendahan hatinya, dia harus menggambarkan Kristus. Dalam mengasihi jiwa-jiwa, dia harus menggambarkan Kristus. Dalam rela berkorban untuk jiwa-jiwa yang terhilang, dia harus menggambarkan Kristus. Amin. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata, segala sesuatu aku anggap sampah. Yang utama yaitu panggilan Tuhan, itu yang aku kerjakan. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita seperti itu? Mari kita periksa. Kebanyakan orang Kristen zaman sekarang tidak mengerti akan hal ini, apalagi mempraktekkan. Dalam hidup kita sehari-hari, kita ingin menunjukkan kepada dunia gambaran diri kita sendiri. Aku ini orangnya trendy loh, ya.
baju pakaianku selalu up to date. Aku ini orangnya suka yang brand, ya, kaosnya merek tertentu, sepatunya merek tertentu. Yang kita ingin terkesan dari orang adalah aku ini ganteng, aku ini cantik, ya, aku ini ideal, aku ini langsing, aku sudah umur 50 tapi masih kelihatan 30. Ya, kita ingin menggambarkan diri kita kepada orang lain. Bukan Kristus yang ingin kita gambarkan dalam hidup kita. Aku ini orangnya bingungan, aku ini orangnya khawatiran, aku ini orangnya ngamuan, aku ini orangnya penakut. Itu yang seringkali ingin kita dapat kesan kepada orang lain. Hati-hati, saya ini orangnya sensitif, ya, saya orangnya tidak gampangan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Kita tidak boleh lagi berkata, oh aku ini seperti ibuku, aku ini seperti bapakku, aku ini orang timur, aku ini orang barat, aku ini orang tengah. Jadi aku ini memang pembawaannya begini, begitu dan lain sebagainya. Setelah kita jadi Kristen, itu semua sampah, saudara-saudara. Nanti saudara baru sadar kalau umur kita sudah lanjut. Ternyata kesan-kesan yang kita upayakan sedemikian rupa kepada orang lain itu lucu-lucuan saja. Padahal kita mengupayakan sedemikian rupa. Atau bahkan itu banyak merugikan kita. Lantas kita sebagai orang Kristen harus bagaimana? Saudaraku, Alkitab berkata, kita ini sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Tanggung jawab kita ketika menjadi orang Kristen, kita dilahirkan baru, diciptakan baru, diberi roh Tuhan, agar supaya kita menggambarkan Kristus kepada dunia melalui hidup kita. Saudara-saudara, kok ribet banget ya Pak? Tidak, itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Saudara-saudara, Tuhan lebih dulu melakukan hal yang ribet kepada kita. Semua agama di dunia ini tidak bisa menggambarkan Tuhannya dengan jelas. Pokoknya Tuhan itu besar, pokoknya Tuhan itu yang menciptakan segalanya, dan berbagai-bagai macam kata-kata yang mengatakan Tuhan yang menentukan nasib kita, Tuhan yang mengizinkan ini terjadi, itu terjadi, dan lain sebagainya. Tapi kekristenan berbeda. Katakan berbeda. Tuhan kita enggak gitu, saudara-saudara. Tuhan kita sangat mencintai kita di dalam tindakan. Dia berusaha memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan itu ditulis di dalam Alkitab, sejarah yang benar-benar terjadi. Bukan cuma asal nulis yang tidak ada sejarahnya. Pertama-tama Tuhan berkata, Dia menciptakan langit dan bumi
dan segala isinya, kemudian Tuhan yang menciptakan manusia. Hubungan Tuhan dengan manusia itu mesra. Namun karena manusia jatuh di dalam dosa, maka terputuslah hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, Dia terus mencari kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan terus mencari kita melalui nabi-nabinya. Tuhan terus berbicara, mendekati umatnya, berbicara kepada umatnya. Namun karena manusia itu terlalu berdosa, maka hanya seorang yang bernama Nuh dan keluarganya yang masih bisa berhubungan dengan Tuhan. Maka melalui keluarga inilah Tuhan memerintahkan, buatlah bahtera. Aku akan memusnahkan semua yang keterlaluan dosanya. Nanti kalau tidak dimusnahkan, generasi berikutnya makin jahat. Saudara-saudara, jadi kalau ditanya Tuhan kita yang mana? Tuhan yang berbicara kepada Nuh. Ya. Loh, tapi di kitab lain juga ada loh, Pak. Nuh, Abraham, Musa, Daud. Tapi isinya beda, saudara-saudara. Jadi walaupun namanya sama, isinya beda, ceritanya beda. Ya. Saudara-saudara, kemudian Tuhan melanjutkan memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui Abraham. Abraham bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Dan kemudian Tuhan memakai Abraham seorang ini, diberkati keturunannya seperti bintang di langit, jadi satu bangsa namanya Israel. Ketika Israel dijajah di Mesir, Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa itu dengan berbagai-bagai mujizat. Dan Tuhan berpesan, ceritakanlah kepada anak cucumu. Ini loh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya orang Israel yang mengeringkan lautan, yang memukul batu dan keluar air, yang memberi mana setiap hari. Supaya manusia mengenal Tuhan yang tidak kelihatan itu melalui pekerjaan tangannya. Kemudian Tuhan memanggil nabi-nabi untuk bernubuat. Ya, nubuatan yang digenapi sehingga orang tahu itu Tuhannya Israel. Yang paling luar biasa adalah saking cintanya Tuhan kepada manusia, Tuhan mendekati kita dengan menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Selama ini kita hanya mendengar Tuhan datang disalib untuk menebus dosa kita, untuk menyembuhkan kita, untuk melepaskan kita dari kutuk. Iya, itu benar. Tapi selain daripada itu ada juga yang lain yang tidak kalah penting. Dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan, Tuhan Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Jadi Allah yang tadinya tidak bisa dilihat, hanya bisa dikenali dari pekerjaan tangannya, kita orang Kristen ini beruntung. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 3. Bersama-sama 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ia adalah gambar wujud Allah. Jadi kita bisa mengenal Tuhan melalui manusia Yesus. Yesus bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Supaya kita bisa semakin dekat mengenal Dia. Dalam doanya Tuhan Yesus di Yohanes 17, Dia berkata, Bapa, Engkau dan aku adalah satu. Dan aku berdoa agar orang-orang yang percaya kepadaku, mereka juga menjadi satu dengan aku. Sehingga kita adalah satu. Halo? Amin. Nangkep sampai di sini? Kalau Yesus adalah gambaran Bapa di surga, maka Tuhan ingin agar supaya kita yang sudah ditebus, yang percaya kepada Yesus, kita menjadi gambaran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita punya satu tanggung jawab, kita punya tugas yang mulia, kita punya arah hidup yang jelas sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar mengenal Yesus, yang penting Kristen, sudah dibaptis, sudah jadi anggota gereja, kemudian kita dalam hidup sehari-hari berdosa, kita hidup sehari-hari tidak menggambarkan Tuhan tapi menggambarkan diri sendiri, bahkan kita menggambarkan dosa. Tidak. Rasul Paulus di ayat Galatia tadi sebelum ayat 20, di sana dikatakan, kalau gitu kita boleh hidup dalam dosa. Sekali-kali tidak. Setelah kita ada di dalam Kristus, kita punya tanggung jawab. Kita harus menggambarkan Kristus. Amin. Jadi saudaraku sekalian, saudara dan saya tidak perlu khawatir nanti saya makan apa. Kita tidak perlu ikut-ikutan dunia ini, punya impian, sukses, jadi orang terkenal, jadi orang kaya. Tidak lagi. Rasul Paulus berkata itu semua sampah. Kalau kita melihat dengan mata berdosa, itu semua berlian. Tapi kalau kita menggunakan mata rohani, itu semua sampah. Kalau Tuhan mau berkati kita, tidak ada sulitnya. Kalau Tuhan mau angkat kita, tidak ada sulitnya. Kalau Tuhan mau pakai kita, tidak ada sulitnya. Itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah hidup menggambarkan sikap-sikap Kristus. Hidup menggambarkan nilai-nilai Kristus. Ya. Saudaraku sekalian, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, itu bukan masalah. Yang menjadi tugas kita, dimanapun saja, baik di rumah dan di mana-mana,
saudara dan saya punya tanggung jawab untuk menampilkan Kristus melalui hidup kita. Kalau Kristus punya kebiasaan berdoa, kita harus mengikuti Kristus supaya hidup kita menggambarkan Kristus. Yesus sejak dari kecil dia ahli dalam kitab suci. Kita pun juga harus menggambarkan Kristus. Kita menjadi pelaku firman. Kalau kita mulai bermasalah dengan orang lain, tidak suka dengan orang lain, ada dengki di dalam hati kita, ada benci karena kita disakiti. Kita tidak boleh menggambarkan siapa kita. Saya ini sensitif, dia belum pernah tahu berurusan dengan saya. Tidak. Kita harus menggambarkan Kristus. Kristus adalah pengampun. Kristus tidak mempersoalkan jika ada orang membencinya, jika ada orang menyakitinya. Kalau kita melihat orang-orang dengan kekurangan-kekurangannya, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh rasis, kita tidak boleh merendahkan mereka. Karena Kristus ketika merespon seorang pelacur yang akan dirajam dengan batu menurut hukum Taurat, dia berkata, siapa yang tidak berdosa lempar batu duluan. Yesus berkata kepada perempuan itu setelah orang-orang itu pergi satu-satu, aku juga tidak menghukum engkau. Yang penting jangan diulangi lagi. Hiduplah baru. Tuhan berkata, aku datang bukan untuk menghukum. Aku datang untuk menyelamatkan. Saudara-saudara, ini harus tergambar dari hidup kita. Amin. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang berkemurahan, itu harus terpancar dari hidup kita. Tuhan yang rela berkorban, itu harus terpancar dari hidup kita. Buat apa saya jadi tukang khotbah jika saya tidak mengasihi orang-orang, jika saya tidak rela berkorban untuk orang-orang, jika saya hitung-hitungan dengan orang-orang, maka hidup saya tidak menggambarkan Kristus. Menggambarkan siapa? Orang Farisi. Betul? Untuk apa saya berkhotbah sana sini, tapi kalau saya marah, melotot, mau menangnya sendiri, itu menggambarkan siapa? Habib Rizik, saudara-saudara. Betul? Kristus enggak gitu. Halo? Pengikutnya Rizik, ya memang harus begitu. Si Munarman itu saudara-saudara di pengadilan, karena dia ingin menggambarkan Rizik. Tapi kita ini anak Kristus, menyatu dengan Kristus. Saudaraku sekalian, kita harus menggambarkan Kristus. Saudara-saudara, karena itu mari kita bangun terus-menerus. Mungkin kita berkata, sulit Pak, tidak bisa mengatasi hati ini loh. Saya juga saudara-saudara, sulit. Tapi ketika sulit, saya selalu teringat
bahwa aku sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Kalau saya sulit sekali menerima seseorang karena dia kebangetan, saya berdoa, Tuhan, beri kasih-Mu kepadaku. Kasih-Ku tidak cukup untuk mengasihi orang itu. Hiduplah di dalam aku. Pakai aku untuk mengasihi dia dengan kasih Tuhan. Selesai. Yang ngasih dia bukan aku, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kalau engkau sulit memberi, berdoalah. Tuhan, beri hatimu untuk memberi melalui aku. Kalau engkau sulit merendahkan diri saudara, berdoalah, Tuhan, aku ini terlalu sombong. Biarlah kesombonganku mati bersama Kristus. Beri aku kerendahan hatimu, Tuhan, supaya aku bisa menggambarkan Kristus rendah hati di dalam dunia ini. Amin. Itu tanggung jawab kita. Itu yang harus kita kerjakan. Karena itu saudara-saudara, mari kita membangun mentalitas Kristus. Apa toh mentalitas Kristus itu? Gini, saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena waktu. Saya hanya bisa memberi gambaran kepada saudara-saudara. Ada orang yang mentalnya rasis, suka membeda-bedakan orang. Ada enggak kira-kira? Ada. Ada orang yang mentalnya kolonial. Para pejabat-pejabat biasanya. Mereka kalau sudah di atas, rasanya mereka bisa mengatur dan berhak melakukan apa saja untuk orang lain. Mentalnya kolonial. Ada orang yang mentalnya enggak bisa dipercaya. Kalau ngomong selalu enggak benar, enggak menepati. Itu mental. Ada orang mentalnya suka minta-minta, hidup dari pengorbanan orang lain. Ini yang negatif-negatif. Tapi ada orang yang mentalnya mandiri. Dari sejak dini dia sudah ingin hidup di atas kaki sendiri. Ya, tidak merepotkan orang lain. Ada orang yang punya mental pemberani. Ya. Dia tidak takut, dia tidak mudah khawatir, dia pemberani. Ada orang yang punya mentalitas suka berkorban untuk orang lain. Memberi itu menjadi sukacita bagi orang itu. Jadi bisa membedakan ya saudara-saudara, apa maksudnya mentalitas. Yaitu orang yang membangun kebenaran-kebenaran di dalam hati dan pikirannya. Kalau kita menanamkan yang negatif, kemudian kita hidupi, kita kerjakan, maka mentalitas kita menjadi negatif. Tapi kalau kita suka memikirkan di dalam hati dan pikiran kita hal-hal yang positif, maka kita dan kemudian kita kerjakan, kita buktikan, kita lakukan, maka kita akan membangun secara permanen mentalitas positif di dalam hidup kita.
Tapi saya tidak sekedar menganjurkan saudara untuk membangun mentalitas positif, tetapi membangun mentalitas Kristus. Fokus kepada apa yang dikatakan Kristus, apa yang dikerjakan Kristus, apa yang diteladankan Kristus kepada kita. Ayo kita pikirkan, ayo kita besarkan, ayo kita banggakan, ayo kita beri nilai tinggi di dalam diri kita dan tanamkan caranya dengan membicarakan, dengan mendiskusikan, dengan mengerjakan, dengan melakukan, dengan merenungkan siang dan malam. Itu kata firman Tuhan. Maka pikiran dan kebenaran itu, ya, seperti kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 2 atau 1 Korintus 2 ayat 5 dan seterusnya, dia berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama memiliki pikiran. Oh sorry, bukan Korintus, Filipi 2 ayat 5. Ya, hendaklah dalam dirimu bersama memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dia Tuhan, tetapi dia datang sebagai hamba, dia setia, dia mengerjakan dengan tekun sampai rela mati di kayu salib. Amin. Hari Jumat kemarin saya melayat almarhum Bapak Pendeta Ishak Kaihatu. Beliau 3 periode jadi ketua Badan Pengurus Pusat GSJA. Saya ngomong sama Alex karena saya pergi dengan Alex. Pak Kaihatu ini tidak punya pendidikan teologi loh. Kok bisa jadi ketua umum gereja yang besar? Ya, karena teladan hidupnya, sikap hidupnya, bukan khotbahnya. Ibu Kaihatu waktu saya datang ngobrol-ngobrol, Pak Kaihatu itu khotbahnya cuma 4. Selamatan, penginjilan, misi, hidup benar. Jadi kalau khotbah di gereja yang sama jemaat dihitungi, ini khotbah sudah 7 kali. Tapi setiap kali beliau khotbah orang selalu dijamah oleh Tuhan. Jadi yang utama dalam hidup kita bukan pendidikan kita tinggi, bukan teologi, tapi mentalitas Kristus. Beliau ini menginspirasi saya untuk menjadi seorang yang sederhana, ya, untuk menjadi orang yang tidak cinta uang. Yang kasihan Ibu Kaihatu, karena bapaknya kalau dikasih berkat ditolak, saudara-saudara. Dikasih mercy dipulangin. Untuk nyenengke yang ngasih dicoba keliling Surabaya. Setelah itu sudah saya tak pakai mobil saya. Dia sangat memungkinkan untuk bisa diberkati dengan rumah yang besar dan lain sebagainya. Tapi dia tinggal di rumah dinas yang umurnya sudah 50 tahunan kali rumah dinasnya itu. Tidak bagus, sangat sederhana. Tapi beliau menikmati, beliau bangga, beliau puas, beliau tidak mempersoalkan. Ada banyak kesaksian yang saya dengar kemarin. Pak Kaihatu dipanggil Tuhan hampir umur 86 tahun. Ibu Kaihatu berkata, Bapak ini bisa umur sampai segitu, bukan berarti tubuhnya sehat.
dari muda sakitnya banyak dan berat-berat. Jadi kalau cuma mules, jangan berdoa dipanggil Tuhan ya. Saudara-saudara, yang sakit berat-berat saja bisa umur panjang. Kemurahan Tuhan cukup untuk memelihara kita. Karena Ibu Kayatu berkata, Pak Kayatu ini tidak pernah care dengan dirinya sendiri. Pokoknya dia itu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Beliau care dengan perintisan, beliau care dengan gereja-gereja yang membutuhkan. Beliau care dengan penginjilan-penginjilan. Kalau cerita panjang saudara-saudara, yang ingin saya ceritakan adalah ini dilakukan dari muda sampai tua, sampai dipanggil Tuhan. Bukan cuma setahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak. Kita giat setahun. Ya, itu belum menjadi mentalitas. Kita cinta Tuhan selama di GSJ Haleluya. Begitu sudah tidak di GSJ Haleluya, cintanya luntur. Kita rendah hati waktu jadi pendeta atau waktu di gereja, di luar gereja tinggi hati. Kita suka memberi kalau dilihat orang, kalau di video, kalau enggak. Pak Kayatu ini sederhana, puas dengan apa yang ada. Kalau pergi dengan saya antar beliau. Waktunya makan Om, ya yuk makan. Tapi enggak usah di restoran ya. Di rumah makan kecil-kecil itu aja loh. Di kaki 5 juga boleh dia bilang. Dan itu konsisten dari muda sampai dipanggil Tuhan. Konsistennya ini loh, itu namanya mental. Dia adalah gambaran Kristus dalam kerendahan. Dia adalah gambaran Kristus dalam hal cinta Tuhan dan beberapa yang lain. Mari kita membangun mentalitas seperti ini. Jangan dulu, sekarang. Sampai kita ketemu Tuhan. Perintahnya apa? Perintahnya kesombongan kita. Cinta uang, tidak percaya kepada Tuhan, hati yang jengkel, keinginan hidup nyaman, rasis, suka merendahkan orang, itu yang suka merintangi kita. Sehingga kalau memberi takut uangnya berkurang. Ya. Kalau mengampuni takut kalau aku yang dianggap salah. Kalau memberi tunggu ucapan terima kasih. Saudara-saudara, mari kita buang perintang-perintang itu. Aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Saudara bisa nangkep ini, pesan ini. Tuhan yang akan bertanggung jawab bagi kita. Tuhan sudah berkata, ayo kita percaya. Burung di udara Tuhan pelihara. Masakan engkau tidak dipelihara Tuhan?
bunga di padang Tuhan dandani. Masa Tuhan tidak mendandani kita? Pikiranmu bukan pikiranku. Pasti pikiran Tuhan lebih baik dari pikiran kita. Jangan hidup khawatir, takut, gak bisa makan, rumah, pakaian. Itu cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita hidup benar secara akurat. Bagian berkat, itu Tuhan yang memberkati kita. Saudara-saudara, mari hidup kita yang paling utama adalah menggambarkan Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Berapa banyak di antara saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Dan saudara berkata, Tuhan, amin. Saya mau hidup mulai hari ini, baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam nilai-nilai, dalam sikap-sikap saya sehari-hari. Saya ingin menggambarkan Kristus. Jika itu keinginanmu, angkatlah tanganmu. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas saudara sekalian. Kuasa Roh Kudus memampukan engkau. Terang Tuhan menyinari hati dan pikiranmu. Tuhan selalu memberi kemenangan kepadamu setiap hari. Tuhan hidup di dalam hidupmu. Tuhan membantu engkau, menolong engkau untuk hidup secara rohani. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku menghalau, mematikan hidup lama, hidup dalam daging, kedengkian, kebencian, kesombongan. Tinggi hati aku patahkan di dalam nama Yesus. Aku tidak lagi mau menggambarkan hidupku pribadi, kedaginganku secara duniawi. Semua aku tolak di dalam nama Yesus. Aku tidak lagi membanggakan lahiriahku, tetapi aku mau menghidupi hidup roh, yaitu hidup Kristus yang hidup di dalam aku. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah itu semua terjadi atas setiap jemaatmu. Mereka berkemenangan setiap hari untuk menggambarkan Kristus dalam hidup mereka. Terjadilah di dalam nama Yesus. Malam hari ini biar kiranya Tuhan memberkati engkau. Engkau disembuhkan, engkau diberi kesehatan, engkau diberi kasih karunia Tuhan. Kemurahannya yang luar biasa terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian tadi, kurnya saja. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kasih-Mu kan ku sembah Engkau, ya Allahku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang tidak pernah putus-putusnya mengasihi kami anak-anak-Mu. Setiap hari Engkau melimpahkan penyediaan, kemurahan-Mu atas kami sekalian. Tuhan, kami akan mengakhiri acara ibadah kami.
berkatilah jemaat-Mu, rumah tangga keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Tuhan memberi umur panjang kepada mereka. Tuhan memberi kesehatan ilahi kepada anak-anak-Mu. Tuhan memberi hikmat pengertian kepada mereka. Yang sekolah Tuhan berkati, yang bekerja, yang berusaha, yang mencari nafkah, Tuhan memberkati. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang diulurkan memberi persembahan ke dalam rumah Tuhan, Tuhan memberkati. Persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan misi mereka, Tuhan memberkati. Tidak ada seorang pun anak-anak-Mu yang kekurangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudaraku sekalian. Selamat pulang. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.